Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Madyo Mangunkarso yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang atas kebaikan qada dan qadarnya kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia, majelis yang merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Oleh karena itu, dengan niatan yang ikhlas, marilah kita bermajelis pada kesempatan petang hari ini, sehingga kita akan mendapatkan faidah yang besar, yaitu ilmu yang manfaat, yang itu nantinya dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga akan meningkat keimanan dan keislaman kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita insyaallah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hampir setiap kita, bahkan mungkin setiap hari, mendengar kata rahmat, ya, mendengar kata rahmat. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham apa itu arti rahmat? Ya. Rahmat ini kalau diartikan, ya, secara simpel artinya kasih sayang atau limpahan kebaikan atau karunia dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang memerlukan. Ini rahmat. Jadi setiap hari, setiap saat, sesungguhnya semua makhluk Allah itu mendapatkan limpahan rahmatnya. Dengan kata lain, bahwasanya keluasan rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Ya, ini rahmat. Hanya saja perlu diketahui bahwasanya rahmat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rahmatul ammah, yaitu rahmat yang umum, dan rahmatul khassah, yaitu rahmat yang khusus. Rahmat yang ammah ini sifatnya lahiriah, jasadiyah, duniawiyah. Ya, ini rahmat yang umum, yang oleh Allah diberikan kepada semua makhluknya tanpa kecuali, sehingga Allah memberikan kekuasaan
mungkin fisik, kesehatan, kekayaan, itu tidak membedakan apakah seseorang itu seorang yang mukmin atau tidak. Ya. Maka hari-hari ini mungkin kita bertanya-tanya kenapa di sebagian daerah sekarang ini penguasanya adalah penguasa yang muslimnya kurang bagus misalnya, atau bahkan tidak muslim. Ya. Ini karena rahmat yang sifatnya ammah, umum, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Adapun yang kedua adalah rahmat yang khassah. Ini bersifat imaniyah. Artinya rahmat yang khassah ini diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Nah, sifat rahmat yang ammah ini melekat pada sifat Allah Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, ya, atau kadang kita menerjemahkannya dengan Maha Pemurah. Ya, jadi Allah itu memberikan kebaikannya itu kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih. Itu di dunia. Ya, karena tadi rahmat yang Ar-Rahman ini diberikan Allah dalam bentuk lahiriah, jasadiah, dan duniawiyah. Sedangkan rahmat yang khassah ini melekat pada sifat Ar-Rahim, yaitu sayang. Ya, yang ini dia hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah, kalau rahmat yang sifatnya ammah, yang umum, ya, ibarat kata tidak diminta pun Allah memberi, ya kan? Asal kita mau berusaha bekerja, kita dapat rezeki. Tukang copet saja dikasih rezeki, ya kan? Tukang begal itu loh dikasih rezeki sama Allah. Itu kalau yang sifatnya duniawiyah. Maka bagi kita yang terpenting adalah justru rahmat yang sifatnya adalah khassah, ya, rahmat yang khusus, yaitu rahmat yang diberikan kepada orang-orang beriman berupa pengampunan, ya, berupa keridhoannya, dan kelak juga kita akan mendapatkan surganya dan terbebas dari siksa neraka. Dan inilah yang harus kita usahakan. Nah, pada kesempatan petang hari ini kita akan membahas, ya, kalau dalam judul yang mungkin disebar di grup-grup, mereka yang mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah ini diharapkan oleh kita, akan tetapi siapakah orang-orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah? Karena rahmat Allah itu bukan hanya sekedar diharapkan ternyata, akan tetapi juga harus diupayakan, diusahakan agar rahmat Allah itu turun, ya. Dan pembahasan kita sudah kita persempit, yaitu rahmat yang khassah, yaitu rahimnya Allah. Siapa-siapa sajakah mereka yang sesungguhnya benar-benar mengharap rahmat Allah? Maka kita coba simak di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-218. Ya, kalau ada yang membawa Al-Quran boleh dibuka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah,
Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita mencoba mengambil faedah dari ayat yang sangat agung ini. Ayat ini diawali dengan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah ada iman di dalam hatinya. Iman yang seperti apakah? Iman yang masuk kriteria orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apakah hanya sekedar pengakuan aku telah beriman? Ya. Ternyata di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman, lam yalbithu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keselamatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang beriman pertama kriterianya tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Harus bersih dari penyakit syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Ya. Apakah cukup hanya seperti itu? Belum. Ya. Di dalam surat Al-Taubah ayat 71 Allah menyatakan lagi, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Perhatikan ayat ini, ternyata menjadi syarat, ya. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah itu ternyata harus memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, ini termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, mereka itu adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah serta Rasulnya. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lah ini paling tidak ada dua ayat ini yang menjadi landasan kita, bahwasanya ya, keimanan yang dimaksud bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah yaitu terbebas dari syirik, kemudian juga ya, mereka melakukan amal perbuatan dalam bentuk zahir atau lahiriah, yaitu saling tolong menolong di antara sesama mukmin. Ya, di dalam Al-Maidah juga, surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini. Jadi ada action
Di samping ada pembersihan hati, tazkiyatun nufus dari perbuatan syirik, ada action secara lahir, yaitu saling tolong menolong, kemudian saling ingat mengingatkan dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah serta Rasulnya. Ini sangat penting sekali untuk digarisbawahi. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qulna wa may yaba ya Rasulullah? Qal wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku mereka itu akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Surga ini termasuk salah satu rahmat daripada Allah. Ternyata ketika ditawarkan oleh Rasulullah, ya, semua umatku, seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga, artinya mendapatkan rahmat Allah. Akan tetapi ada umatnya yang enggan mendapatkan rahmat Allah. Para sahabat sampai heran, bertanya, siapa mereka ya Rasulullah yang enggan menerima surganya Allah? Maka Rasulullah bersabda, "Waman ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah, dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, sesungguhnya ialah orang yang enggan. Ya. Oleh karena itu, pertama, iman, ya, di dalam ayat 218 ini harus dipahami bukan hanya sekedar pengakuan, akan tetapi ada syarat-syarat dan ketentuan, di mana syarat ketentuannya telah saya sampaikan tadi. Ya, maka kita harus berusaha untuk memenuhi hal-hal tersebut agar kemudian kita masuk kriteria orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah. Ya, bukan hanya sekedar pepesan kosong mengharap sesuatu yang nggak jelas, karena tidak ada action. Ya. Kemudian yang kedua, setelah innalladzina amanu walladzina hajaru, yaitu orang-orang yang berhijrah. Ya, secara bahasa hijrah itu artinya meninggalkan atau pindah. Ya. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Risalah Tabukiyah, beliau memberikan penjelasan bahwasanya hijrah itu terbagi menjadi dua, yaitu hijrah badaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah badaniyah itu adalah hijrah dari satu tempat ke tempat lain secara lahiriah, ya, sebagaimana pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, ya, dari Mekah ke Madinah. Maka hukum hijrah ini tentu saja sesuai dengan kondisional. Pada suatu ketika kita berada di tempat di mana kita tidak lagi dapat mempertahankan akidah dan kita mampu untuk keluar dari daerah tersebut, maka wajib untuk berhijrah. Nah, kemudian yang kedua adalah hijrah maknawiyah, yaitu hijrah ilallah wa rasulih. Ya, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah hijrah yang wajib bagi kita semuanya. Konsekuensi hijrah kepada Allah ialah kita loyalitas dengan sepenuhnya, memberikan kecintaan kita kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Pada prinsipnya kita harus memberikan apa yang menjadi hak Allah. Ya, ini hijrah ilallah.
Kemudian hijrah ila Rasul artinya kita harus mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak menselisihinya. Karena itu hijrah yang sekarang sedang tren bukan hanya sekedar slogan atau bukan hanya sekedar casing, ya, keren, wah istilahnya komunitas hijrah, ya kan, bagus. Akan tetapi harus betul-betul memahami akan makna hijrah, kemudian melaksanakan hijrah itu sendiri. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwasanya yang disebut hijrah adalah ar-raji'una ilallahi bitaubati minal ma'asiyati ila ta'ah, yaitu kembali kepada Allah dengan bertaubat dari maksiat kepada ketaatan. Ya. Oleh karena itu setiap kita harus berusaha untuk meninggalkan, ya, perkara yang buruk kepada perkara yang baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Ya, yang disebut dengan muhajir, orang yang berhijrah itu barang siapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah darinya. Ini sudah jelas ceto welo-welo makna daripada hijrah itu sendiri. Karena itu mari kita coba realisasikan pada masing-masing diri kita, ya. Dan hijrah qalbiyah atau hijrah maknawiyah ini hukumnya wajib bagi masing-masing kita. Kemudian yang ketiga, setelah innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, ya, yaitu berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad ini kalau secara makna bahasa bisa berarti bersungguh-sungguh. Ya. Di dalam kitab Sa'adul Ma'ad, Syekh Ibnul Qayyim membagi jihad itu menjadi 4 tingkatan. Ya, ini dengan waktu yang sedikit tidak mungkin kita bahas semuanya. Ya, yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri. Kemudian yang kedua jihad melawan setan. Kemudian yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan yang keempat adalah jihad melawan kemungkaran, kedzaliman, dan orang-orang yang menselisih sunnah. Ini tingkatan-tingkatan daripada jihad. Jadi perang melawan orang kafir itu merupakan salah satu bagian daripada jihad itu sendiri. Ya. Nah, yang terpenting kita bahas yang hari ini dapat kita laksanakan yaitu jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan. Ya. Dan ini hukumnya fardu ain bagi masing-masing kita juga. Jihad melawan diri sendiri, beliau pun merinci ada 4 hal. Yang pertama adalah jihad melawan kebodohan yang ada pada diri kita. Fitnah terbesar umat Islam saat ini adalah karena kebodohan umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ya. Ini fitnah terbesar, itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa fitnah terbesar sekarang ini adalah kebodohan kaum muslimin terhadap ajaran Islam. Ya. Hal tersebut karena disebabkan tidak ada semangat daripada kaum muslimin itu sendiri. Kedua, memang ada faktor eksternal dari luar yang berusaha mencegah, ya, kaum muslimin untuk dekat dengan ajaran Islam. Maka jihad yang pertama ini kita harus menghilangkan kebodohan dalam diri kita, yaitu belajar ilmu syar'i. Belajar dengan sungguh-sungguh tentang Islam. Ya.
Karena kita harus yakin bahwasanya Islam inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hari ini banyak orang ragu ya dengan kebenaran Islam, dengan janji-janji Allah, sehingga tidak lagi bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam. Ya. Cobalah kita lihat di kanan kiri kita. Mungkin kalau di kanan kiri kita di perumahan misalnya terkondisikan cukup baik, ya, ada TPQ-nya, anak-anak kalau sore sudah terkondisikan ngaji. Tapi coba kita lihat lebih ke pinggiran lagi. Masya Allah, masih banyak yang belum tersentuh. Ya. Ini merupakan perkara yang sangat besar. Ya, makanya jihad yang pertama itu adalah menghilangkan kebodohan pada masing-masing diri kita. Kemudian yang kedua, apabila kita telah mendapatkan ilmu, maka jihad yang kedua itu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ya. Bukan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Praktek. Karena Islam itu ilmunya praktis, bukan teoritis. Ya. Bukan teoritis. Islam bukan berteori tentang infak sedekah, akan tetapi praktek tentang sedekah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu dan amal yang telah kita praktekkan kepada orang lain. Ini jihad melawan diri kita sendiri. Betapa sekarang ini banyak orang barangkali telah punya ilmunya, telah beramal, tapi untuk berdakwah, menyebarkan ilmu dan amal yang telah dimilikinya ini tidak jalan. Dianggap bahwasanya tugas untuk mensyiarkan Islam itu tugasnya para dai, para kiai, para mubalik. Padahal ini adalah tugas masing-masing kita kaum muslimin. Nah, yang keempat adalah bersabar, ya, dari rintangan ketika kita berdakwah. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam surat Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Surat ini pendek dan hampir setiap kita itu hafal. Akan tetapi sangat sedikit yang mempraktekkan. Ya. Sangat sedikit yang mempraktekkan. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu harus dengan ilmu. Kemudian setelah kita beriman dengan ilmu, kemudian beramal, amalus sholihah. Kemudian tawassaw bil haq, berdakwah, tawassaw bis sabr, kemudian bersabar dari rintangan-rintangan dakwah. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Inilah kurang lebih, ya. Sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam lagi, maka banyak sekali, ya, ayat-ayat yang menunjukkan tentang rahmat Allah, ya, yang dengan waktu yang sangat sedikit tentu kita tidak akan bisa untuk mengupasnya satu persatu. Akan tetapi setidaknya ini yang saya sampaikan bisa menggugah hati kita bahwasanya mengharapkan rahmat Allah itu bukan dengan pengharapan kosong, akan tetapi ada kriterianya, ada upayanya yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya rahmat Allah tersebut. Nah, mudah-mudahan, ya, setelah kita memahami tentang bagaimana kriteria orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah yang sesungguhnya, kita akan berusaha masuk dalam kriteria orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah tersebut.
Sehingga mudah-mudahan kita semuanya betul-betul akan mendapatkan rahmat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sekali lagi rahmat Allah itu luas sekali, teramat luas, ya. Bagi orang-orang yang mereka telah pernah melakukan perbuatan dosa, Allah memberikan ampunan dengan rahmatnya. Ya, di dalam surat Az-Zumar, ya, itu Allah menyatakan bahwasanya semua dosa asal mau ditobati itu pasti oleh Allah akan diampuni, asal dengan taubatan yang nasuha, ya. Sehingga dengan demikian maka kita betul-betul ya mengharapkan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita tentunya yang telah ada keimanan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah itu adalah rahmat fid dunya wal akhirah. Termasuk di dalam salah satunya adalah rahmat Allah, yaitu surganya Allah. Dan kita juga berharap kita semuanya kelak akan bertemu di dalam puncak kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.